atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini dan patut kita syukuri pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melangkahkan kaki untuk menuju masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kita semua yang berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas syukur nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala patut kita ucapkan. Karena semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ketika kita bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala atau ke masjid, itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melangkah kaki dengan nikmat, kemudian dengan pandangan yang nikmat pula, dengan tubuh yang nikmat pula, itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi pribadi manusia. Tapi banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita dari kekayaan alam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai sayur-sayuran, berbagai pohonan, berbagai macam kekayaan ikan di laut, semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ayat yang membantu tubuhnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain yang pertama adalah mengucapkan keindahan susunan tubuh yang dimiliki kita sesuai dengan Quran surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Allah telah menciptakan kita manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi yang mengucapkan kita dalam bentuk sebaik-baiknya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain.
Karena demikian, maka sudah selayaknya dan sepatutnya kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai dengan ukuran atau kemampuan masing-masing yang kita miliki. Kita diberikan rambut yang sesuai dengan tubuh kita. Ada yang badannya tinggi, kemudian rambutnya sudah demikian Allah mengaturnya. Warna kulit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sudah demikian diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang pantas buat kita. Kemudian kita sempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan dengan akal pikiran yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara hak dan yang batil. Coba kalau kita tidak diberi demikian, sebagai contoh hewan saja, yang laki-laki bisa kesana kemari dengan tidak ada kontrol, tapi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia diatur demikian supaya rapi. Kalau manusia menikahi istri harus dengan kehalalan, mengawini seorang perempuan harus dengan jarul yang halal. Maka itulah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kita. Ketika kita tidur, kita bisa berbaring ke kanan ke kiri, subhanallah, dengan nikmat. Tapi kalau coba kita lihat hewan, kuda tidak bisa tidur dengan terlentang, subhanallah. Kemudian yang kedua, memikirkan pergantian siang dan malam. Ayat-ayat yang membantu untuk kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya memikirkan pergantian siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Furqan ayat 62 yang artinya Dia yang menjadikan malam dan siang berganti menjadi bukti bagi orang-orang yang hendak mendapatkan peringatan atau orang yang hendak beriman atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bergantinya siang dan malam kita bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau diberi, Allah memberikan siang terus-menerus, apa yang kita lakukan? Kemudian apabila kita diberi waktu malam terus-menerus, apa yang kita lakukan? Inilah bukti bahwasanya kekuasaan Allah
yang lebih hebat daripada kekuasaan manusia. Pada dasarnya ketika manusia kekurangan, maka dia akan mencari seorang penguasa. Maka ketika hari akhir kita manusia mencari naungan atau syafaat, pertolongan yang terutama dari Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa alam semesta. Yang di hari itu tidak ada penguasa yang lain selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh yang Allah berikan dengan kesempurnaan, kemudian dengan siang dan malam. Itulah bukti kekuasaan Allah agar manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti kekuasaan Allah yang lain, hanya manusialah yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akal agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 61, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum ta'qilun." Artinya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu, mudah-mudahan kamu memikirkannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita semuanya, khususnya manusia, agar bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan antara perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lihat hewan, tidak ada rasa malu, maka itulah perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lain diantaranya. Pergaulannya bebas, sesukanya sendiri. Tapi kalau manusia diberi pembatas-pembatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin halal dengan pernikahan, setelah pernikahan ada batasnya. Kita tidak boleh dengan yang tidak kita halali terlebih dahulu. Maka itu sebuah dosa. Kemudian berikutnya adalah seluruh isi bumi dan udara diserahkan untuk keperluan manusia, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan yang ada di dalam air, bahkan bahan tambang, mineral dan lain-lain adalah untuk manusia. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 nanti bisa dilihat yang artinya, diberikan kepadamu apa yang kamu minta jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kamu sanggup menghitungnya. Sungguh manusia itu banyak kufurnya atas nikmat Allah yang diberikan.
Quran surat Ibrahim ayat 34. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan seluruh yang isi alam ini diberikan kepada kita, maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memetik setelah Allah memberikan buah yang matang. Apakah kita berpikir bagaimana menggulai pisang, bagaimana menggulai durian? Subhanallah, kita bisa membedakan antara yang rasa pisang Ambon dengan pisang ini. Subhanallah, inilah bukti kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Singkong yang ini dengan yang itu berbeda. Subhanallah, inilah kebesaran Allah. Maka sudah selayaknya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak bisa apa-apa. Apakah bisa membuat? Kita hanya bisa mengolah. Bahan-bahannya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya ada orang yang pintar bisa membuat kursi. Bohong. Karena kursi bisa menjadi kursi, banyak yang dibutuhkan pertolongan. Antara lain adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pohon kita bisa mengambil kayunya. Apakah sudah seperti itu? Kita butuh lagi geraji. Apakah dengan bisa motong sendiri manusia? Tidak. Itu baru saja meja atau kursi yang dibikin manusia. Tidak bisa apa-apa kalau tidak ada bantuan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala membikin atau menciptakan tanpa bantuan sedikit pun dari makhluk yang lain, maka jangan menyombongkan diri kita sebagai manusia. Hanya diberi akal saja. Kepintaran pun manusia berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Seperti di kursi pendidikan, ada yang matematikanya bagus, ketika suruh mengerjakan nilainya bagus, ketika suruh latihan nilainya bagus. Ternyata setelah olahraga tidak bisa lari, tidak bisa renang, dan demikian. Ada yang nilainya bahasa Arabnya bagus, tapi matematikanya kurang. Allah sudah membuat demikian, sudah membagi rizki masing-masing kepada kita. Insya Allah dengan seperti itu, dengan kelebihan yang kita miliki, belum ada apa-apa. Kalau Allah maha, maka maha memiliki semuanya. Apakah kita mengira ada yang belum dikasih gigi sampai sekarang? Allah lupa memberi gigi kita? Atau yang sampai sekarang belum ada yang diberi rambut? Saya dari bayi sampai sekarang belum ada. Allah tidak lupa. Anaknya A dan B tidak mungkin sama. Ada kemiripan. Coba kalau anaknya Pak Wahid seperti kamu, misalnya ya, seperti Selamat, nanti ini sebetulnya siapa ini? Anaknya siapa? Subhanallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, segalanya maha. Maka mari kita berusaha di bulan Ramadan ini belajar Asmaul Husna yang kita kenal, Asmaul Husna yang kita baca.
paling tidak kita lihat sedikit demi sedikit artinya. Insya Allah kita akan masuk surga. Satu saja misalnya, Allah Maha mengetahui. Insya Allah perbuatan kita, karena Allah Maha mengetahui, insya Allah perbuatan kita akan lebih baik. Allah Maha mengetahui dimanapun kita berada. Kita mau berbuat apa, kita mau umpetan di mana, semuanya Allah Maha mengetahui. Perbuatan kita manusia. Kita mau berbuat apa, sudah. Makanya nanti sudah saya sampaikan di kultum tarawih, semua perbuatan sedikit pun akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Keburukan sedikit apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kekuasaan Allah hanya mutlak. Ketika hari akhir hanya mutlak, yang berkuasa hanya Allah. Nanti tiada makhluk yang lain. Tubuh kita semuanya dikunci, ya. Mulut kita dikunci. Inilah saksi-saksi semuanya. Kalau dengan hafal Asmaul Husna, Allah Maha mengetahui saja, insya Allah. Kemudian Allah Maha mendengar. Asmaul Husnanya apa? Allah Maha mendengar. Apa Mas Slamet? As-Sami. Allah Maha mendengar. Sebelum kita ucapkan, Allah sudah mendengar. Kita mau mengucapkan apa? Makanya niat di dalam hati sudah Allah tulis. Makanya sebetulnya niat itu di dalam hati. Kemungkinan bapak-bapak kesini niatnya lain atau beda-beda. Hanya Allah dan manusia sendiri yang tahu. Saya ingin belajar menuntut ilmu, insya Allah dapat juga. Jadi dunia itu mungkin, sebagai saya dulu cita-citanya ingin jadi dokter, kemungkinan tercapai. Tapi kalau kita cita-citanya ke surga, insya Allah pasti. Ya Mas Slamet dulu cita-citanya apa? Ingin jadi orang yang sukses. Mungkin dagang ya. Tapi tidak kesampaian. Jadi mungkin tercapai, mungkin tidak. Tapi kalau urusan dengan Allah pasti. Di dalam Al-Quran pasti. Siapa yang berbuat sedikit kebaikan akan dibalas. Siapa yang berbuat kejahatan sedikit pun akan dibalas. Itu mungkin dan pasti. Tapi ketika di dunia hanya mungkin tercapai, mungkin tidak. Saya mau ke sana, Allah berkehendak lain, mungkin tidak tercapai. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan Ramadan ini untuk menuntut ilmu, terutama ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dengan Asmaul Husna insya Allah kita masuk surga. Syaratnya, kalau saya pilih apa ya, oke lah, ketika Alif Lam Mim sebetulnya tidak satu huruf, tapi berapa huruf Mas? 3 huruf. Satu hurufnya ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita membaca Al-Quran, apalagi ditambah tingkatannya untuk mengetahui artinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul masjid.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.